Halo Sobat Berita Kita. Media Australia melaporkan bahwa Australia sudah melakukan pemesanan terhadap rudal jelajah terbaru atas kemitraan antara General Atomic Electromagnetic System dan Rafael Advanced Defense System yang diberi nama dengan Bullseye. Australia meminta produsen ini untuk mempercepat pengiriman, di mana hal ini merupakan sebuah langkah yang dapat mendefinisikan kembali terhadap peran Australia di wilayah yang bergejolak. Pengumuman tersebut yang dibuat berdasarkan nota kesepahaman menandai momen penting bagi strategi pertahanan Australia. Kemitraan ini sejalan dengan Australian Guided Weapon and Explosive Ordnance Enterprise dan memperkuat kerjasama trilateral di bawah Fakta AUKUS yang mencakup Amerika Serikat dan Inggris. Tidak seperti siklus pengembangan rudal tradisional yang dapat berlangsung selama 7 tahun atau lebih, Bullseye ini siap beroperasi hanya dalam 2 tahun. Dengan kualifikasi penerbangan dan pengiriman awal dijadwalkan pada akhir tahun 2025 ini. Garis waktu yang dipercepat ini mencerminkan urgensi modernisasi persenjataan Australia di wilayah di mana kemampuan serangan jarak jauh semakin vital. Rudal Bullseye adalah senjata multi-domain modular dengan tingkat kesiapan teknologi di angka 8, dirancang untuk memenuhi kebutuhan militer dengan menawarkan sistem yang telah terbukti yang dapat digunakan dari platform udara, laut, maupun platform darat. Seperti pada video sebelumnya, kita sudah pernah membahas akan fitur dari rudal jelajah ini, di mana rudal ini berasal dari rudal pemecah es atau icebreaker produksi Rafael yang diluncurkan pada tahun 2022. Bullseye adalah rudal jelajah berpemandu presisi rendah yang dirancang untuk misi serangan dalam. Panjangnya hanya di bawah 4 meter, dengan lebar sayap sekitar 2 meter ketika rudal ini diluncurkan, dan beratnya kurang dari 500 kg tergantung pada muatan yang disematkan pada rudal ini. Rudal Bullseye ini mampu menjangkau target hingga melebihi 300 km yang memungkinkan rudal jelajah ini untuk menyerang target jauh di luar cakrawala. Opsi hulu ledak rudal termasuk konfigurasi penggunaan ganda seberat 225 kg atau 115 kg menggabungkan efek ledakan tinggi dan penetrasi untuk menangani berbagai target, mulai dari bunker hingga kapal angkatan laut. Sistem penggerak dari rudal ini merupakan mesin yang mirip dengan rudal icebreaker, memungkinkan penerbangan berkelanjutan di ketinggian rendah, mengurangi penampang radarnya, dan meningkatkan kemampuan bertahan melawan pertahanan udara yang modern. Dilengkapi dengan pencari elektrooptik atau inframerah, dan dapat beroperasi di lingkungan yang tidak didukung oleh GPS. Fitur ini sangat penting di wilayah yang pertempuran di mana musuh dapat menggunakan teknologi jamming atau pengacau. Rudal Bullseye ini memiliki kemampuan terbang secara otonom, termasuk penghindaran medan otomatis dan pengenalan target, yang memungkinkan rudal ini menavigasi lingkungan yang kompleks dan menyerang dengan akurasi yang tepat. Sistem ini juga mendukung pengambilan keputusan man in the loop yang memberikan fleksibilitas kepada operator untuk campur tangan jika dibutuhkan. Kombinasi otonom dan pengawasan manusia ini membuat Bullseye serbaguna untuk berbagai skenario, mulai dari serangan yang telah direncanakan sebelumnya hingga kondisi medan perang yang dinamis. Kompatibilitasnya dengan berbagai platform jet tempur seperti F-35, helikopter, dan kapal maritim kecil, dan kendaraan darat semakin meningkatkan fleksibilitas operasional dari rudal Bullseye ini. Bagi Australia, Bullseye mewakili pergeseran seismik dalam doktrin militer, di mana Bullseye ini akan memberi Australia kemampuan
untuk menyerang target bernilai tinggi jauh di dalam wilayah musuh. Pencegahan yang ditingkatkan ini sangat relevan di Indo-Pasifik, di mana jarak samudera yang luas dan pesisir yang diperebutkan menuntut senjata yang dapat menjangkau jauh dan menghantam musuh dengan keras. Kehadiran bullseye ini datang pada momen yang penting dalam permainan catur geopolitik di kawasan Indo-Pasifik. Sementara itu, Indonesia memiliki sikap yang berbeda, di mana dengan kehadiran AUKUS akan membuat kawasan Asia Tenggara dalam posisi yang berbahaya akibat perlombaan senjata antara Tiongkok dan negara-negara AUKUS. Akankah rudal bullseye ini mampu menstabilkan kawasan Indo-Pasifik dengan memperkuat pertahanan kolektif AUKUS, atau akankah akan mempercepat perlombaan senjata yang lebih panas? Hanya waktu yang akan menjawabnya, tetapi untuk saat ini, Australia mengambil langkah berani menuju masa depan di mana jangkauan, presisi, dan kemitraan menentukan kemenangan di medan perang. Bagaimana tanggapan Anda? Silahkan komentar di bawah.